Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Fahrani, nomor absen 14, kelas D2 SMA Negeri 5 Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan Parade Tari Nusantara tahun 2017, khususnya Tari Pajaga Asal Loreng. Tari ini menceritakan seorang bisu yang merupakan perpanjangan tangan dewa. Bisu adalah seorang calabai atau waria. Tari ini diperkenalkan ribuan tahun yang lalu, di mana manusia masih menyembah dewa. Untuk tahu lebih, stay tune ya. Parade Tari Nusantara tahun 2017, khususnya Tari Pajaga Asal Loreng. Yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsi data. Judul tariannya yaitu Tari Pajaga Asal Loreng. Koreografernya adalah Mat Azmar Ali dan diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tempat pertunjukan tari ini yaitu di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah. Tanggal pertunjukannya yaitu Sabtu 19 Agustus 2017. Tema kegiatannya yaitu kreativitas tari pada proses rangkaian adat masyarakat daerah berbasis seni kerakyatan. Jumlah penarinya 7 orang. Jenis tariannya berdasarkan konsep penyajian termasuk ke dalam tari primitif, yaitu tarian yang memiliki gerakan dan instrumen yang masih sangat sederhana. Berdasarkan fungsinya, tari Pajaga Asal Loreng termasuk ke dalam tari religius yang mana berhubungan dengan keberadaan Tuhan. Berdasarkan bentuk penyajian, tari ini termasuk ke dalam tari kelompok karena terdiri dari 7 orang penari. Aspek gerak tari Pajaga Asal Loreng ada 3, yaitu Sere Baku Panampa, Sere Sulo Dewata, Sere Bisuma Giri. Asal daerah tari ini yaitu Sulawesi Selatan. Konsep musik yang digunakan dalam tari Pajaga Asal Loreng adalah musik tradisional. Pada awal tarian terdapat nyanyian religius untuk mengiringi gerakan persembahan kepada dewa. Dilanjutkan dengan iringan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan dan alat musik lain seperti gendang, ketipung, serta kolintang. Iringan musik yang ada dalam tarian ini diaransemen oleh Andi Musawir. Parade Tari Pajaga Asal Loreng ditampilkan di Gedung Sasono Langen Budoyo dengan tata panggung prosenium. Panggung prosenium merupakan panggung konvensional yang memiliki ruang prosenium dengan hubungan antara panggung dan auditorium dibatasi oleh dinding atau lubang prosenium. Tata cahaya saat menampilkan tari tersebut digunakan upper light, yaitu lampu untuk menerangi bagian tengah panggung yang biasanya ditempatkan tepat di atas panggung. Warna lampu yang dipilih saat pementasannya yaitu putih dan kuning untuk memberi aksentuasi pada adegan atau tokoh tertentu. Para penari dalam parade ini menggunakan kostum yang sangat menarik. Mereka menggunakan celana hitam yang dibalut rok hitam dengan motif berwarna logam, kaos hijau, selendang berwarna orange, serta hiasan kepala. Tidak lupa, mereka juga memakai aksesoris gelang emas untuk memberikan kesan manis saat menari. Makna warna hitam pada pakaian tari Pajaga yaitu melambangkan kemakmuran, percaya diri, kuat, misterius, dan ketegasan. Warna hijau melambangkan kesuburan dan kedamaian, warna orange menandakan rasa optimis dan percaya diri. Tata rias yang digunakan para penari adalah tata rias baku, di mana sudah terdapat ketetapan bagaimana para penari harus bertata rias. Dalam pementasan, para penari sangat profesional dan kompak dalam menyajikan tari tersebut. Para penari berhasil menyampaikan pesan dari tari Pajaga Asal Loreng dengan baik. Di awal penampilan, terdapat gerak teatrikal di mana para penari bekerja sama untuk membangun suasana yang diinginkan. Sikap persatuan, kekompakan, dan totalitas digunakan dalam setiap penari Pajaga Asal Loreng. Tahap analisis. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep gerak tari Pajaga. Dimulai dari introduksi pertama. Gerakan dimulai dengan 7 penari duduk berlutut, 4 penari menghadap ke depan, dan 3 penari membelakangi penonton. 4 penari di bagian depan membawa sesaji, dan 3 penari di belakang panggung berlutut dengan kaki kiri diangkat sedikit tinggi, serta merentangkan tangan ke samping selebar bahu. Introduksi 2. Selanjutnya,
4 penari pembawa sesaji berputar dengan posisi 3 penari di belakang tepat duduk berlutut. 4 penari berputar dengan irama menaikkan dan menurunkan tubuhnya dengan posisi badan sedikit menyerong. Introduksi 3. Setelah 4 penari berputar, para penari itu duduk berlutut dengan menaruh sesaji di depannya. Dilanjutkan dengan 7 penari duduk berlutut membelakangi penonton sambil merentangkan tangannya selebar bahu. Introduksi 4. 7 penari yang duduk berlutut kini mulai bangkit berdiri secara perlahan dengan mengayunkan tangan ke atas samping kiri dan kanan bergantian sampai akhirnya dengan posisi berdiri membelakangi penonton. Karena akan memasuki gerakan inti, para penari membalikkan badannya ke depan sebagai tanda dimulainya kisah tari tradisional tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam adegan inti. Adegan inti yang pertama, yaitu memasuki gerakan inti, para penari berpencar untuk bisa menguasai panggung. Setelah membentuk pola lantai seperti gambar, para penari mengayunkan kakinya ke depan samping kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan memegang pinggul dan kepala menghadap sesuai irama kaki diayunkan. Inti yang kedua, yaitu gerakan dilanjutkan dengan berpindah pola lantai seperti gambar. Para penari dengan semangat mengarahkan tangan kiri ke atas dan tangan kanan ke samping. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang dengan posisi tangan yang bergantian. Tidak lupa gerakan tari menghentak ke depan dilakukan seirama dengan gerakan tangan. Inti ketiga. Setelah itu, para penari berpindah pola lantai sembari membentuk pola lantai seperti pada gambar. Kedua tangan penari direntangkan ke samping dengan arah yang sama dan dilakukan secara bergantian. Inti keempat, setelah itu para penari berganti pola lantai seperti gambar dengan 2 orang penari di bagian depan duduk berlutut. Secara bersamaan gerakan tangan penari yaitu dengan mengarahkan kedua tangan ke atas dan membentuk huruf O. Dilanjutkan dengan gerakan badan akan membelakangi penonton. Inti kelima, setelah itu para penari berkumpul mengelilingi satu penari yang hendak mengganti mahkotanya dengan pelindung kepala saat melakukan perang. Gerakan ini disusul oleh ke-6 penari sisanya secara bersamaan untuk mengganti mahkotanya. Inti ke-6, saat ke-6 penari mengganti mahkotanya, satu penari yang mengganti mahkotanya lebih dulu menghadap ke depan dengan membawa sesaji. Sesaji yang dibawa penari tersebut diarahkan secara berputar ke atas dan ke bawah dengan diiringi mantra-mantra yang diucapkan sang penari. Hal tersebut dilakukan agar diberi keselamatan saat melakukan perang. Inti ketujuh, setelah mantra selesai diucapkan dan sesaji ditaruh ke tempatnya kembali, para penari membalikkan badan dengan posisi badan berdiri setengah badan, tangan kanan menumpu badan, dan tangan kiri membawa pedang yang diarahkan ke samping atas. Posisi kaki kiri berlutut dan lutut kaki kanan menyentuh lantai. Posisi kepala menghadap lurus ke depan. Selanjutnya, yaitu inti 8. Gerakan perang dimulai dengan membentuk pola lantai seperti gambar. Para penari berhadapan dengan gerakan saling menyerang dengan mengarahkan pedang ke arah lawan. Apabila tangan kanan membawa pedang mengarah ke lawan, maka tangan kiri direntangkan ke atas dengan posisi kaki membuka lebar. Inti ke-9. Setelah gerakan perang dilakukan seperti menghentakkan kaki dan mengarahkan pedang ke bawah, para penari membentuk pola lantai seperti gambar. Para penari menari dengan gerakan yang sama yang menandakan sebuah perdamaian di antara mereka. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Penutup pertama yaitu para penari membentuk pola seperti gambar dengan 2 penari duduk berlutut. Semua penari mengarahkan pedangnya ke depan dengan kedua tangan, posisi kaki selebar bahu. Penutup kedua yaitu penutup terakhir dengan 4 penari mengarahkan salah satu tangannya ke samping secara bergantian. 3 penari sisanya membawa pedang, sesaji, dan 1 penari mengganti pelindung kepala saat perang menjadi mahkota yang sebelumnya.
Konsep musik tari Pajaga Asal Loreng menggunakan konsep bernuansa tradisional. Seperti halnya tari saman, tari ini juga menggunakan lagu-lagu religius sebagai iringan tari. Alat musik yang digunakan tergolong alat musik eksternal karena berasal dari luar penari. Kelemahan dan kelebihan tari Pajaga Asal Loreng. Kelemahan tari ini yaitu yang pertama, ekspresi dan mimik wajah penari yang monoton. Kedua, properti yang cukup banyak. Ketiga, tata rias kurang tegas. Dan yang keempat, iringan musik di awal tarian yang sedikit kurang kontras. Kelebihan tari ini yaitu yang pertama, memiliki keunikan pada aspek kostum. Yang kedua, mampu menghidupkan suasana bernuansa teatrikal. Yang ketiga, dapat menjelaskan sinopsis tari secara jelas. Dan yang terakhir, gerakan penari sangat lincah dan ekspresif. Tahap ketiga yaitu interpretasi, membahas mengenai simbol. Yang pertama kita akan membahas simbol pada kostum dan properti tari Pajaga. Yang pertama yaitu baju kurung satin berwarna hijau tua. Hijau bermakna harmoni, kesuburan, kesegaran, dan kedamaian. Yang kedua yaitu rok dan celana berwarna hitam. Hitam bermakna rasa hampa, duka, dan misterius. Yang ketiga yaitu kain selendang berwarna emas dan merah vermilion. Emas bermakna kemakmuran, merah vermilion bermakna cemerlang. Yang keempat, hiasan kepala berbentuk bundar dengan renda di setiap sudutnya. Hal ini melambangkan sebuah jabatan yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu pelindung kepala dan pedang yang digunakan saat perang. Hal ini bermakna terdapat persiapan dalam melaksanakan sebuah perang. Dan yang terakhir, sesaji yang dibawa penari melambangkan kesucian seseorang dalam menyembah Tuhannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol pada gerakan. Yang pertama yaitu gerakan para penari mengayunkan tangannya dengan mimik gembira. Makna gerakan ini yaitu melambangkan sebuah kemakmuran dan kebahagiaan di antara mereka. Yang kedua yaitu gerakan memutar sesaji dari atas ke bawah dengan membaca mantra-mantra. Maknanya yaitu kepatuhan hamba kepada penciptanya. Dalam tari ini persembahan ditujukan kepada dewa. Yang ketiga yaitu pada posisi kaki berlutut dan pedang diarahkan ke atas samping. Makna gerakan ini yaitu para penari bersedia memulai peperangan. Yang keempat yaitu gerakan para penari berhadapan dan saling menunjuk pedang ke arah lawan. Makna gerakan ini yaitu para penari menunjukkan perlawanan saat berperang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai yang terdapat dalam tari ini. Yang pertama yaitu nilai sosial. Meskipun dalam keadaan perang, kita harus tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Di akhir peperangan harus ada perdamaian. Nilai budayanya yaitu persembahan sesaji kepada dewa sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan. Nilai religiusnya yaitu persembahan sesaji kepada dewa sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan. Pesan moral yang disampaikan tari Pajaga Asal Loreng yaitu kita harus selalu introspeksi diri sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mengingat sinopsis tarian ini menciptakan pribadi seorang perpanjangan tangan dewa, maka kita harus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Sang Kuasa. Tidak lupa, kita sebagai makhluk sosial juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita juga harus melestarikan budaya, seperti memberikan sesaji kepada Sang Pencipta sebagai bentuk kepatuhan kita kepadanya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya, tidak menuntut kemungkinan untuk tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap keempat yaitu tahap evaluasi. Tari Pajaga Asal Loreng disajikan secara berkelompok, yaitu berjumlah 7 orang penari. Meskipun dalam jumlah yang cukup banyak, tarian ini dapat ditampilkan secara selaras dan kompak. Tari ini juga memiliki kekurangan dalam segi penyajian karena tergolong tari primitif yang memiliki gerakan cukup sederhana. Hal tersebut dapat memicu kesan monoton dan membosankan oleh penonton. Jadi, evaluasi dari bentuk tarian yaitu menciptakan gerakan baru yang masih kontras dengan sinopsis cerita sehingga menambah ragam gerak dan tidak terkesan monoton.
Melihat masih banyak kelemahan dalam penyajian tari Pajaga Asoloreng, maka hal itu jangan dijadikan sebagai alasan kita berputus asa. Kita dapat menutupi kelemahan tersebut dengan cara saling bekerja sama, bahu-membahu, dan meningkatkan kekompakan di antara sesama. Contohnya saja saat di awal tarian, pasti para penari merasa tidak percaya diri yang dapat memicu konsentrasi penari saat menampilkan tarian. Hal tersebut dapat kita tutupi dengan memberi semangat dan dukungan di antara penari bahwa mereka pasti bisa menampilkan yang terbaik. Tidak hanya itu, kekurangan dalam segi iringan tari juga dapat ditutupi dengan gerakan elok dan rupawan para penari sehingga pertunjukan dapat tetap berjalan dengan lancar dan bermakna. Dalam segi ekspresi, yang terlalu monoton dapat ditutupi dengan pengaplikasian tata rias yang sangat ekspresif. Selanjutnya kita akan memasuki bab terakhir yaitu tentang pernyataan sikap. Tari Pajaga Asoloreng tergolong tari tradisional yang kurang dikenal masyarakat Indonesia. Berkat diadakannya Parade Tari Nusantara tahun 2017, kita dapat melihat secara langsung ataupun tidak langsung bagaimana kebudayaan Indonesia yang sangat beragam, khususnya dalam keragaman tari tradisional. Kesan religius yang dibawakan tari ini cukup membuat penonton merasa rendah di hadapan Sang Pencipta, di mana tari ini mengajak para penonton untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. Selain itu, di dalam tari Pajaga Asoloreng juga terdapat gerakan membawa sesaji persambahan sebagai adat budaya masyarakat Sulawesi. Dari situ kita dapat mengambil hikmah untuk terus melestarikan kebudayaan Indonesia. Dalam segi kostum, kita juga dapat mempelajari bagaimana corak busana masyarakat Sulawesi dan tata rias yang digunakan juga sangat menarik untuk bisa dipelajari bagaimana cara pengaplikasiannya. Tari Pajaga Asoloreng sangat menarik untuk ditampilkan. Selain sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan, tari ini juga menyimpan banyak nasihat yang sangat baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, berjiwa sosial tinggi, dan banyak lainnya. Nah, udah pada tahu kan informasi tentang tari Pajaga Asoloreng? Bagi kalian yang mempunyai pertanyaan, bisa sertakan di kolom komentar ya. Insya Allah bakal saya jawab satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Stay safe di rumah aja dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.